Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang pendahuluan sengketa perselisihan hasil pemilu legislatif. MK dijadwalkan akan menggelar sidang untuk 64 perkara pada hari kedua sidang PHPU Pileg 2019 dengan 3 panel. Panel pertama dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan anggota Hakim Konstitusi Eni Urbaningsi dan Arief Hidayat. Panel kedua dipimpin oleh Hakim Konstitusi Aswanto bersama Saldi Isra dan Manahan Sitompul. Sedangkan panel ketiga akan dipimpin oleh Hakim Igede Dewa Palguna bersama Suhartoyo dan Wahidudin Adams. Sidang dijadwalkan dibagi dalam 4 kloter dengan total 64 perkara yang telah teregistrasi disidangkan hari ini. Ya, yang pertama itu gugatan itu dimasukkan ke struktur dan Mahkamah Konstitusi menggelar sidang hari kedua perkara sengketa perselisihan hasil pemilu legislatif pada hari ini. Sidang kedua hari ini mengagendakan pemeriksaan pendahuluan, kejelasan materi permohonan, serta pengesahan alat bukti. Informasinya akan disampaikan Alivia Anandita. Alivia, dari provinsi mana saja sidang perselisihan hasil pemilu legislatif akan digelar hari ini? Ya, Sumi, untuk sidang pendahuluan yang berlangsung selama 4 hari digelar untuk 9 provinsi wilayah, yakni dari Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, kemudian ada DKI Jakarta, Banten, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Lampung, dan Jawa Tengah. Untuk sidang dijadwalkan mulai pukul 8 pagi hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, dibagi dengan berbagai kloter, dan adapun dijadwalkan pukul 8 pagi adalah perselisihan pemilu DPR RI, DPRD Provinsi NTT tahun 2019 dari pemohon Partai Gerindra, Partai Berkarya, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional, Partai Hanura, dan Partai Bulan Bintang. Dan untuk sengketa DPR DPRD Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 yakni adalah dari Partai Berkarya, Partai Nasdem, dan P3. Dan tadi telah dilanjutkan kembali pada pukul 10.30 dengan pemohon Partai Demokrat, PDIP, Gerindra, dan PAN. Untuk sengketa DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dimulai pukul 8 dengan pemohon berasal dari Partai Berkarya, Hanura, Golkar, PKS, dan PBB. Dilanjutkan 10.30 Partai Gerindra, Demokrat, dan P3. Sementara untuk sengketa wilayah DKI Jakarta digelar pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat nanti dengan pemohon berasal dari Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, dan Demokrat. Tadi pada panel pertama untuk sengketa Pileg wilayah Nusa Tenggara Timur yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan anggota Hakim Konstitusi Eni Urbaningsi dan Arief Hidayat, sempat terjadi ketegangan antara hakim dan pemohon terkait dengan kelengkapan berkas daftar alat bukti. Dalam persidangan, pihak pemohon ditegur yakni dari Partai Garuda dan Partai P3 karena dalam pemohonan alat bukti dan saat dicek tidak cocok dan dokumen perbaikan melewati batas, dan ini merepotkan dan pertanyaan oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan tenggang waktu, dan ini menunjukkan kesiapan pemohon menjadi persoalan yang penting. Dan nantinya MK akan menggelar sidang pemeriksaan pada 15 Juli hingga 30 Juli 2019 dan pengucapan putusan akan dilakukan pada 6 Agustus sampai 9 Agustus 2019. Dan berikut cuplikan wawancara Hashim Asyari, Komisioner KPU selaku termohon. Ya, memang begini ya. Jadi yang namanya permohonan yang dibuat oleh para pemohon itu kan harus detail ya. Detail, misalkan sebetulnya apa sih yang didalilkan, apa yang diklaim. Karena ini perselisihan hasil suara itu dalam format permohonan yang disiapkan oleh MK kan harus jelas. Suara menurut pemohon itu memperoleh berapa suara, kemudian menurut termohon atau yang dihitung atau ditetapkan KPU itu berapa, sehingga dari situ ada selisih. Nah, itulah yang kemudian dijadikan bahan gugatan oleh pemohon. Sumi. Terima kasih Alivia Anandita melaporkan langsung dari Gedung MK Jakarta.